Baik, Pak. Teman-teman, mohon maaf, suaranya terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas. Oke. Ya, baik. Kita akan memulai presentasi ini. Di slide pertama, di judul. Oke. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan terkait materi tentang desain sirkuit terpadu. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada saya, Anastasia Magdalena Sitorus, selaku moderator, dan 3 rekan saya, yaitu ada Bimananda Pratama, kemudian ada Mufida Nur Amalia, dan Anja Saputra. Kita langsung masuk ke materinya. Boleh next, teman-teman? Yaitu tentang desain letak sirkuit terpadu. Nah, di sini desain tata letak ini merupakan kreasi berupa rancangan peletakan dari 3 dimensi dari berbagai elemen. Nah, yang sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit ini terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimasukkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Bisa next? Next. Kemudian ada sirkuit terpadu, itu bisa dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi Mohon atau maaf, Pak, suaranya nggak ada. Oke, sirkuit terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Halo, bisa di next. Di TLST bagaimana yang dapat perlindungan? Yang pertama, desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Berapa lama perlindungan hukum DTLST terdaftar? DTLST terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Next. Contoh desain tata letak sirkuit terpadu yaitu skelator dalam radio dan motherboard dalam komputer. Karena pentingnya fungsi sirkuit terpadu, maka diperlukan adanya perlindungan atas hak kreasi DTLST. Next. Selanjutnya, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-Undang yaitu diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Apakah hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat dilisensikan? Nah, kepemilikan hak eksklusif desain tata letak sirkuit terpadu ini bisa dilisensikan kepada pihak
lain atau bisa juga dialihkan kepada pihak lain melalui sebuah perjanjian yang didaftarkan kepada pihak DJKI dan membayar PNBP sebesar 250.000. Ya, dipersilakan yang mau bertanya ya. Dokumentasinya jangan lupa tim yang mau presentasi ya. Baik, itu dia terkait materi yang telah kami paparkan. Mungkin buat teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan solusi atau memberikan saran, dipersilakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 1, saya Melinda Davarera dari kelompok 1, mengenai lisensi tadi, apa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang dan penerima hak desain tata letak itu? Itu aja sih. Bisa diulang? Apa saja ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang dan penerima hak di DTLST dalam perjanjian lisensi hak desain tata letak sirkuit terpadu itu? Izin bertanya, apakah diperbolehkan? Boleh, Nesa. Saya dari kelompok 9, nama saya Nesa Gias, ingin bertanya apakah karya dalam desain tata letak sirkuit terpadu yang sudah didaftarkan dapat dibatalkan? Jika benar bisa dibatalkan, siapa yang berhak membatalkan hal tersebut? Karya tersebut. Sekian, terima kasih. Masih bisa bertanya, Kak? Apa yang menyebabkan ditolaknya pengajuan hak desain tata letak sirkuit terpadu? Bisa diulangin, Meta? Apa yang menyebabkan ditolaknya pengajuan hak desain tata letak sirkuit terpadu? Terima kasih. Meta kelompok berapa? Dari kelompok 3, Kak. Permisi, Nesya izin menjawab pertanyaan dari Nesya ya. Halo. Ya, dipersilakan. Tadi kan Nesya nanya, apakah karya dalam desain tata letak sirkuit terpadu yang sudah terdaftar dapat dibatalkan? Itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST terpadu, itu karya yang sudah diajukan dapat dibatalkan. Itu dapat dibatalkannya
oleh pemegang haknya. Jadi boleh kalau yang memegang haknya ingin membatalkan, tetapi kalau bukan yang memegang hak itu tidak boleh membatalkan hak karena tidak punya hak untuk membatalkan karya tersebut. Terima kasih. Oke, makasih Kak. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, Meta Sofia. Met, Ya, ya. oke. Kan soalnya tadi apa yang menyebabkan ditolaknya pengajuan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Penyebabnya itu tidak dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum, agama, atau keasusilaan. Gitu. Ada tanggapan? Terima kasih, tidak cukup. Sama.